Kisah ini diceritakan oleh kakek saya, yang kebetulan ini sudah cerita lama. Kejadiannya pun sekitar tahun 80-an. Kalau zaman dulu ya, orang-orang di sawah pada nanam padi, kumpul sesama petani sambil ngerumpi. Kebetulan ada salah seorang teman kakekku yang berasal dari desa sumber air tersebut. Di sana mereka lagi bergotong royong menanam padi. Lalu beliau bercerita ke kakek saya. Ketika itu, warga desa sumber air dikejutkan dengan hilangnya anak berusia 10 tahun. Sebut saja Yuda. Konon, Yuda lagi bermain di area sungai dekat desa tersebut bersama dengan teman-temannya. Mereka asik jeburan di air yang sangat bersih dan dalam. Kalau dulu, sebelum tahun 2005, sungai itu bersih sekali. Sungai di Bali itu besar-besar. Yuda dan teman-temannya asik saja bermain di sungai itu. Karena memang sungainya yang dalam dan mereka sedang bermain selam-selaman sambil mencari batu yang disembunyikan oleh temannya. Apakah kalian di sini ada yang pernah bermain seperti itu? Tepat saat Yuda menyelam dan mencari batu yang disembunyikan oleh teman-temannya di dasar sungai, tiba-tiba saja Yuda tak tampak lagi ke permukaan. Padahal di area itu teman-temannya masih asik menunggu Yuda sambil berenang. Karena merasa aneh, teman-temannya pun akhirnya ikut menyelam mencari Yuda di area sekitar. Dan benar saja, Yuda menghilang. Karena sudah hampir 15 menit Yuda tak terlihat dan tak ditemukan, teman-temannya pun bergegas pulang mencari bantuan. Dan 3 orang lainnya menunggu di tepi sungai. Kondisi sungai atau tukad saat itu ya normal, seperti biasanya. Itu pun dibuktikan dengan teman-temannya Yuda tidak ada yang sampai tenggelam atau terseret arus. Akhirnya, salah seorang temannya sampai di rumahnya Yuda dan memberi kabar ke bapak ibunya Yuda bahwa Yuda tenggelam dan menghilang. Sontak, kedua orang tuanya terkejut dan langsung berlari ke arah lokasi kejadian. Masyarakat pun ikut andil dalam proses pencarian. Pihak masyarakat berinisiatif mencari tanpa bantuan kepolisian karena mengingat waktu itu akses ke kota yang sangat sulit. Zaman dulu, imbuh kakek. Nah, ketika sudah menjelang sore, masyarakat pun masih bergotong royong mencoba mengaturkan sesajen dan membawa gong beleganjur ke area tersebut. Memang diyakini zaman dulu itu ketika ada orang yang hilang di daerah yang angker, bawakan saja gong beleganjur, pasti bisa ditemukan. Karena kepercayaan itulah masyarakat mencari dengan menggunakan gong beleganjur. Sambil dihaturkan sesajen di area tersebut, masyarakat terus mencari di mana Yuda berada. Konon, ada salah satu tokoh masyarakat di sana yang pintar dan mengerti tentang hal-hal berbau mistis. Keluarga pun diberi saran agar Yuda ditukarkan dengan seekor anak babi hitam ke Tonyo yang ada di sana. Jadi ya, nantinya anak babi itu akan dihanyutkan di sungai untuk mengganti agar Yuda bisa dikembalikan oleh Tonyo tersebut. Pihak keluarga pun mengikuti arahan itu. Dan prosesi ritual pun dimulai. Sambil disaksikan oleh masyarakat setempat, ritual itu berjalan dengan sangat sakral dan diiringi oleh tangisan keluarga. Ya, keluarga belum rela kalau Yuda sampai harus meninggal. Sampai malam pun tiba, masyarakat masih berjaga di area sungai sambil tetap mencari Yuda. Akhirnya, tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak dari sisi sebelah barat sungai tersebut. Bapak, Ibu, suaranya cukup jelas
itu suara Yuda. Tapi satupun masyarakat tidak ada yang melihat posisi Yuda saat itu. Sesegera keluarga dan masyarakat di sana menyeberangi sungai menuju ke arah barat asal suara tersebut. Ketika masyarakat sudah sampai di seberang, hal aneh pun kembali terjadi. Suara Yuda yang terdengar menjauh dari semula. Ini orang-orang sudah sampai di lokasi tempat asal suara tadi. Tiba-tiba saja suara Yuda itu menjauh dari lokasi tersebut. Masyarakat pun heran. Sambil terus mencari dan hampir tengah malam, akhirnya Yuda dilihat berada di pojok sungai sambil menggigil kedinginan. Sontak masyarakat terkejut dan langsung menghampiri Yuda. Malam itu pun Yuda digotong diajak ke rumah. Untung saja masyarakat tanggap dan mau membantu pencarian. Coba bayangkan, kalau sampai Yuda ditinggal sendirian di sana, bisa dipastikan dia tidak akan selamat. Dan setelah ditanya ke Yuda, konon si Yuda setelah menyelam itu dia melihat teman-temannya itu berlari ke arah barat sungai. Hendaklah Yuda ingin menyusul. Dikarenakan Yuda ditinggal dan teman-temannya sudah tak terlihat lagi, dan Yuda pun tak tahu lokasi itu ada di mana, Yuda pun berdiam diri, berharap teman-temannya kembali menjemputnya. Yang dia tahu saat itu, dia ada di hutan dan gelap. Padahal waktu itu teman-temannya masih berada di sungai mencari Yuda. Aneh bukan? Nah, kebiasaan orang Bali nih, zaman dulu ketika habis ada kejadian apalagi yang seperti itu, pasti langsung bertanya ke orang pintar. Kebetulan keluarga Yuda bertanya ke orang yang menyuruh menukarkan Yuda dengan seekor babi. Masih ingatkah kalian? Nah, didapatkanlah jawaban kalau Yuda itu anaknya indigo atau melik dalam bahasa Bali. Dan pihak keluarga disuruh mengaturkan pekelem atau upacara di area tersebut. Dan Yuda sebenarnya ingin dijadikan anak oleh Tonyo tersebut. Masyarakat atau anak-anak di sana sangat dipingitkan agar tidak mandi ke sungai saat jam 12 siang atau jam 6 menjelang malam.